Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Gimana semuanya, kalian kabarnya baik? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys ya, jadi dalam kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan kalian mungkin yang bertanya-tanya, Bang, saya mau ke Arab Saudi tapi saya gak bisa gak bisa bahasa Arab katanya. Harus gimana ya Bang kali? Oke guys, jawabannya gampang banget, mudah banget. Pertama guys ya, kita langsung aja ke intinya. Pertama sih kalau mau jadi TK Arab Saudi mudah banget dan gampang banget guys ya. Kalau masalah bahasa itu menurut saya gak jadi jaminan sih. Yang penting kalian yang mau kerja ke Arab Saudi, kalian mau niat kerja, udah itu aja berangkat. Masalah bahasa guys ya di sini bisa diikutin. Kalau gak punya skill juga gak apa-apa, gak jadi masalah guys. Kalau mau kerja ke Arab Saudi itu gampang banget dan mudah banget. Tinggal berangkat aja, nanti di sini pekerjaan banyak dan masalah bahasa dan adaptasi, masalah itu bisa menyesuaikan guys ya, kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, kayak dulu pengalaman saya pribadi ya, pas pertama ke Arab Saudi saya sama sekali gak bisa bahasa Arab ya. Cuman saya di Indonesia, saya nanya sama yang udah pengalaman mau ke Arab Saudi, saya tanya aja seputaran yang mau kita kerja, misalkan kita mau kerja di, dan kemudian setelah itu kesini ya alhamdulillah remang-remang sedikit gitu. Cuman saya juga nyari di Google ya guys, di Google nyari saya kata-kata bahasa Arab ya udah diterjemahin di bahasa Indonesia ya, nyari kosakatanya di situ, saya screenshot di HP. Cuman guys ya, kata-kata yang ada di Google itu yang sama di sini itu hampir sama cuman gak sama, hampir sama cuman gak sama, kayak gitu guys ya. Jadi saya kemarin nyari-nyari di Google disamain sama di sini, malah bingung guys ya. Kayak misalkan di sini kalian lihat di televisi tuh orang Arab ngomong kan suka ada translate-nya. Saya samain guys ya sama yang bahasa di sini. Ternyata gak sama guys. Bahasa yang biasa dipakai di sini yang kayak di Google dan di TV itu gak sama ya sama pemakaiannya di sini. Jadi kalau di sini mungkin dipakainya bahasa sehari-hari. Kayak gitu guys ya. Jadi saya tuh pas dulu pertama setelah saya kesini saya nyari di Google gak sama ya. Saya cuman punya modal 20 kosakata aja dari rumah ya. Dan kemudian saya kesini, saya tulis di buku guys ya. Saya tulis di buku bahasa Arabnya. Karena saya di sini katanya udah jelas ya, udah jelas kerjanya di kopi, berarti ya saya mau gak mau nyari kosakatanya yang sekitaran kopi aja gitu kan. Jadi saya pertama saya pas kesini dulu punya teman orang Pakistan ya. Jadi saya nanyain, tulis di buku, kata saya bahasa Arabnya piring apa, bahasa Arabnya sendok apa, bahasa Arabnya pisau apa, bahasa Arabnya kurma apa, kayak gitu saya nanya, saya tulis semua. Ya di situ guys ya, sampai pengalaman saya pribadi ya guys, saya waktu kerja pas pertama di kafe, saya tulis ini tisu, saya tulis pakai bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Arab ya, tapi tulis saya pakai Indonesia, saya tempelin di tisunya. Mana deal? Oh, ingat saya kalau ini korma gak tahu awalnya ya bahasa Arabnya, saya tulis pakai bahasa Indonesia, tempelin di kormanya, ini bahasa Arab. Saya gitu guys ya, jadi tempelin, saya alhamdulillah ya semakin biasa hafal juga guys ya, kayak gitu triknya kalau saya. Terus kemudian pengalaman saya sebelum bisa bahasa, bener-bener gak tahu sama sekali ya bahasa ya, saya suruh ngambil A malah saya kasih B ya, kayak gitu. Ada yang minta A saya kasih B, saking gak taunya kayak gitu guys. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah selama 3 bulan lah kalian adaptasi, apalagi yang baru adaptasi ke sini selama 3 bulan itu bahasa kalian pasti gugup lah. Tapi setelah 3 bulan ke sini, 8 bulan, insya Allah kalian bisa bahasa meskipun rangkaiannya kadang di depan kadang di belakang, insya Allah. Tapi setelah 3 bulan insya Allah bahasa pasti ngikutin. Dan kemudian pekerjaan juga kalian bisa menguasai pekerjaan apapun itu pekerjaannya. Semua itu yang baru pasti guys, mau kerjaan apa aja, mau di mana aja, mau di negara mana aja, yang namanya adaptasi pertama itu pasti belum tentu langsung bisa, tapi udah dijalani. Karena kita apalagi di sini kita bahasanya beda, itu adalah keterpaksaan. Kita juga harus mengikuti budaya di sini, bahasa di sini. Insya Allah guys, sehari-hari kita pasti bisa. Jadi mungkin kalian juga yang belajar itu mau belajar bahasa Arab, gampang sekali.
sana. Soalnya banyak banget ya di sini orang Arab ataupun luar dari Arab yang pengen belajar bahasa Indonesia guys ya. Termasuk kita juga, kita sekalian. Contoh ya guys, dulu saya punya teman orang Pakistan. Dia mau belajar bahasa Indonesia, saya ajarin. Terus saya mau belajar bahasa Arab, dia yang ajarin ke saya, kayak gitu. Jadi saling guys ya. Kata saya nih, kalau mau berangkat apa nih bahasa Arabnya? Kalau mau balik ini bahasa Arabnya apa? Oh ini katanya. Oh bahasa Indonesia ini. Jadi saling, jadi tuker bahasa lah. Dia translate ke bahasa Arab, saya translate ke bahasa Indonesia. Jadi gitu. Disitulah saya mulai belajar ya. Kalau bisa kalian lihat di sini ya, saya masih punya tulisannya yang lama ya. Nih guys ya. Bisa kalian lihat, ini buku saya yang pertama saya kesini ya, belajar bahasa Arab. Pas pertama kesini saya gak bisa bahasa, saya ditulis di sini ya. Saya nanya sama orang-orang di sini ya, bukan sama orang Indonesia guys ya, sama orang Pakistan, orang Hindi. Saya nanya ya bahasa Arab, ini apa ini apa. Ini saya tulisnya. Ini udah robek ya bukunya guys, bisa kalian lihat. Ini di sini Sabtu 2 November 2019. Ini nama saya ya. Ini Saudi Arabia, Madinah Al Munawwarah, Nadda Kopi. Alamatnya ya. Ini nih guys ya, bisa kalian lihat. Nama-nama kue saya tulis. Kayak kuaci itu di sini namanya pispos, roti, dah kurusan kayak gitu guys ya. Kurma tamar saya tulis ini. Dari banyak banget guys ya saya tulis di sini. Jadi saya tulisnya itu gak secara langsung guys ya. Memang saya tulis ya di buku kecil ini. Ini udah lama, udah setahun lebih ya. Udah setahun lebih lah itu. Di situ tulisannya November. Sekarang 2021 bulan Maret ya, bulan 3. Jadi kayak gitu guys ya. Ini saya tuh tulis sehari-hari ya. Tapi saya gak tulis secara langsung. Tulis seharian. Enggak guys ya. Jadi saya bawa buku kecil, taruh di saku, dan saya juga bawa pulpen ya. Pas pertama kesini ya solusinya ya. Pas begitu saya suruh ngambil ini, saya gak tahu. Oh ini gelas. Gelas saya langsung tulis bahasa Arabnya apa. Kasya. Oh langsung saya tulis. Ini sendok malaag katanya. Udah guys, saya langsung tulis aja. Sendok saya langsung tulis. Di buku ini saya langsung tulis. Dan kemudian ketika ngambil lagi, ada yang nyuruh lagi ya. Udah saya ingat. Kalau nggak ingat saya lihat lagi tulisannya. Semakin biasa, semakin banyak itu bahasa yang masuk ke kita. Insya Allah guys ya, ngikutin. Insya Allah kalian yang mau kerja ke Arab Saudi, bahasa pasti bisa. Dan di sini juga guys ya, bahasa itu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi soalnya yang misalkan kalian yang kerja di kopi ataupun di kafe ataupun di restoran ya, mungkin pasti yang datang ke restoran itu ataupun kafe bukan orang Arab semua ya. Ada yang dari Turki, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Dubai, ada juga yang dari, pokoknya macam-macam guys ya. Pokoknya yang terpenting itu bahasa Inggris sama bahasa Arab ya di sini. Jadi kadang di sini juga ada yang pesan pasti menggunakan, kalau lihat dia orang Asia, oh dia rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sih mungkin mudah, kalian bisa cari di Google lah. Belum kesini mungkin kalian juga pasti interview dulu lah. Otomatis kalau kalian interview pasti yang dibahas yang pertama kalian pasti data pribadi ya ataupun curriculum vitae ya, pasti itu menggunakan bahasa Inggris ya di situ. Tapi dulu saya gak langsung interview gak apa ya, pas pertama kesini langsung aja kesini. Bener guys, bener-bener saya gak tahu sama sekali ya bahasa, apalagi saya pertama kali kesini jadi TKI ke Arab. Tapi alhamdulillah ya guys, semakin biasa bahasa juga, semakin lama kita tahu adaptasi di sini kayak gimana. Tapi guys ya, rata-rata ya di sini yang terakhir ya. Jadi di sini rata-rata kayak gini guys ya. Banyak orang Indonesia juga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Cuman ya, yang mengajarkannya itu bahasanya itu bukan bahasa yang baik dan benar ya. Benar guys, malah sebaliknya. Kayak gitu. Termasuk kita juga guys ya. Saya di sini yang baru nih, saya juga diajarin itu bahasa tuh bukan yang baik ya, malah sebaliknya. Kadang bahasa inilah yang dilarang gitu, yang inilah bahasa dewasa gitu.
Oke guys ya, gitu aja. Makasih banyak udah nonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.